Siapa percikan cahaya ilahi? Percikan cahaya ilahi itu adalah ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita. Ulangi lagi, percikan cahaya ilahi itu adalah ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita. Kalau berbicara tentang ruh, setidak-tidaknya ada 3 komponen, ya. Karena ruh itu wujudnya adalah nur ala nur, ada 3 komponen. Komponen yang pertama dari ruh namanya nurullah, cahaya Allah. Komponen yang kedua adalah nur Muhammad, ya, cahaya terpuji. Cahaya terpuji itu sering disebut oleh para leluhur kita sebagai Rasulullah sejati yang ada di dalam diri. Makanya Rasul itu ada 2, Rasul yang syar'i yang wujudnya adalah manusia, yang kedua adalah Rasul yang hakiki, wujudnya adalah nur. Dan nur ini ada pada setiap manusia. Itulah keadilan Tuhan. Kita mau lahir di zaman mana, tidak ada yang fisik, ya, secara syar'i, tetapi yang hakiki selalu ada pada setiap manusia. Makanya Rasulullah sejati ada pada dirimu, dan itu membimbingmu setiap saat. Siapa yang dibimbing? Yang dibimbing adalah nafs jiwamu, yang sering disebut dengan nur insan. Jadi apa yang mau kita bicarakan di sini? Jalan pulang. Satu kata jalan, yang kedua pulang. Yang ketiga adalah percikan cahaya ilahi, yaitu ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri. Jadi ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri ini harus tahu jalan pulangnya. Nah, bagaimana supaya ruh ini tahu jalan pulangnya? Sebetulnya yang harus tahu jalan pulang itu bukan ruhnya, tetapi nur insannya, jiwanya. Nah, sang jiwa ini yang harus tahu jalan pulang. Apakah tidak dibimbing sang jiwa ini oleh Nurullah dan Nur Muhammad? Dibimbing setiap saat. Cuman si jiwa ini jarang ikut pada bimbingan dari Nurullah dan Nur Muhammadnya. Itu saja. Jadi kalau ingin tahu jalan pulang sederhana, ikuti saja bimbingan dari Nurullah dan Nur Muhammad yang ada dalam diri. Itu saja cukup. Apakah untuk tahu jalan pulang ini harus hafal ayat? Harus hafal kitab suci? Harus hafal ribuan hadis? Harus hafal ini, hafal itu? Tidak. Tidak. Makanya di Quran sangat luar biasa, ya, dikatakan seperti ini. Baik, kita lihat ayatnya. Ini Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-29. Jadi bisa dibaca, ya, surat ke-15 ayat 29. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku. Ayo kita pahami. Yang ditiupkan ke dalam tubuh kita ini bukan ruhmu, ruhku, mirruhi. Pertanyaan saya, ada nggak ruhmu? Ada? Nggak ada, karena yang ditiupkan ke dalam tubuh kita itu bukan ruhmu. Kata Allah, ruhku, mirruhi. Jadi siapa sesungguhnya dirimu itu? Ya, dirimu itu adalah ruhku. Stop aja sampai situ dulu. Nanti kalau kepanjangan malah nggak ngerti. Nah, tugasmu apa? Tunduklah kamu. Coba lihat ayatnya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Jadi tugasmu adalah tunduk dan sujud kepada ruhku. Ada nggak di sini harus pesantren? Ada nggak di sini harus ini harus itu? Nggak ada. Tugasmu cuma satu, tunduk saja pada ruhku. Pertanyaannya, siapa yang harus tunduk? Ayo lihat saya semuanya. Yang harus tunduk itu adalah jiwamu, nafsmu,
Pada siapa? Pada dua pembimbing yang hidup dalam dirimu, Nurullah dan Nur Muhammad. Itu yang membimbingmu. Kita hanya disuruh sujud ke situ saja. Itulah pesantren yang sebenarnya. Paham sekarang? Kan kita sudah banyak contoh. Mohon maaf, saya bukan menyepelekan. Orang hafal ini, hafal itu, tetapi perilakunya begitu. Bahkan dia mengatakan yang paling suci, yang paling baik, tapi kenyataannya begitu. Mohon maaf. Ada terdengar berita, informasi. Di sini terjadi pencabulan, di sini terjadi ini, terjadi itu. Dan sedihnya itu di lingkungan di mana di situ katanya diajarkan tentang kesucian. Jadi sederhana saja sebetulnya. Kalau ingin tahu jalan pulang, satu-satunya jalan pulang adalah sujudkan jiwamu pada ruhku. Itu saja. Saya yakin siapapun orang di tempat ini yang selalu mengikuti apa kata diri sejatinya, bahkan tidak hafal ayat, tidak ngaji ini ngaji itu, saya yakin selamat. Sebaliknya, yang hafal ini hafal itu cuman luarnya saja, tetapi dia berkhianat kepada ruhku yang ada dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan melanggar dari keselarasan diri dengan diri sejatinya. Gimana, mengerti? Sebelum saya lanjutkan, yuk kita simpulkan dulu. Jadi yang disebut dengan jalan itu jalan pulang. Kalau ruhku ini percikan cahaya ilahi ingin pulang ke tempat asalnya, sederhana kok. Jalannya turuti perintah ruhku yang membimbingmu setiap saat, setiap ruang dan waktu, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Ikuti saja itu, sudah selesai. Dan saya yakin orang-orang yang selalu mengikuti dan tunduk sujud kepada ruhku yang ada dalam dirinya, gak bisa ini, gak bisa itu, gak hafal ayat ini, gak hafal ayat ini, selamat. Selamat. Nah, oleh karena itu mundur dulu ke belakang. Kita ini harus belajar ilmu. Syaratnya tiga. Satu, ilmu itu harus memenuhi asas koherensi. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Ini agak keren sedikit kuliah hari ini. Saya bicara filsafat ilmu sedikit. Apa yang disebut dengan asas koherensi? Yang namanya asas koherensi mensyaratkan bahwa pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan pengetahuan yang lain. Yuk lihat saya. Ada nggak yang bertentangan? Pengetahuan yang bertentangan dalam diri kita sekarang. Kita cek sekarang. Dulu kita diajarkan katanya Allah itu adanya di tempat yang tinggi. Betul? Bahkan Allah itu adanya di langit ke-7. Langit ke-7 itu tempatnya tinggi tuh, jauh di sana. Apakah itu ilmu? Cek dulu. Tanya kitab suci. Begitu tanya kitab suci bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Bertentangan gak? Jadi tugas kita sekarang ini coba dicek semua paradigma dan keyakinan-keyakinan kita yang selama ini kita anut itu benar gak? Cocok gak? Dengan apa yang difirmankan dalam kitab suci.
Dalam sebuah kuliah, saya tanya mahasiswa, siapa yang tahu Shirathul Mustaqim? Oh, mahasiswa sungkan tangan semuanya. Yang ini bicara ini, yang bicara ini, yang bicara ini. Semua bicaranya berdasarkan persepsinya. Padahal Shirathul Mustaqim itu kan bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau ingin tahu bahasa Tuhan harusnya jangan menggunakan persepsimu, tanya Tuhan. Makanya tafsir Quran bil Quran. Begitu ditanya Quran, kata Quran Shirathul Mustaqim itu kata Quran Shirathul ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Tidak ada satu mahasiswa pun yang saya tanya yang menjawab Shirathul Mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Gak ada. Semua berdasarkan persepsinya. Dan berpersepsi urusan agama di kita dianggap biasa, lumrah. Padahal itu menyesatkan. Anehnya ketika saya tunjukkan ayatnya malah yang benar dianggap sesat. Jadi udah kebalik-balik kehidupan itu. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Shirathul Mustaqim itu jalannya orang yang beri nikmat. Kejar siapa yang diberi nikmat. Karena dalam kehidupan kita pun sudah salah kaprah. Makan sama jengkol, sambal, nasi pulen, belum peda, nikmat. Keheula. Itu punya rumah bagus, mewah, semuanya serba mahal. Elektroniknya luar biasa, branded semua. Furniturnya juga dari tempat yang mahal, harganya mahal-mahal. Nikmat punya rumah, tar dulu. Karena di Quran jelas, nikmat itu adalah sesuatu yang diberikan pada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang dapat nikmat itu cuma 4. Ada di situ orang kaya? Gak ada. Ada di situ orang yang kuat badannya? Gak ada. Ada atlet? Belum peda? Semur jengkol? Bubui petei? Jadi kata nikmat yang sering kalian pakai itu berbeda dengan kata nikmat yang ada di Quran. Cuman kita nggak pernah mikir menggunakan kata itu ya semau-maunya kita. Gak ada waktu buat mikir. Padahal di Quran dikatakan, aku panjangkan umurmu hanya untuk berpikir. Cing mikir tuh Gak ada waktu. Ketika kita doa orang lain bilang mudah-mudahan, ngiluan mudah-mudahan. Semua kata yang diulang 2 kali pakai akhiran ante bohong. Jadi mudah-mudahan teh berarti hese. Ganti. Semoga. Mudah-mudahan anak saya lulus. Mau lulus. Da doa lagi nggak salah. Mudah-mudahan teh hese, sulit. Kan mobil-mobilan berarti bukan mobil nyaan. Mal bisa ditumpahkan. Hanya untuk mainan. Jadi mudah-mudahan tuh mainan. Harusnya semoga. Karena orang lain ngomong begitu, kita juga ngikut saja. Karena terbiasa kita ini ya menjadi fotokopi orang. Lihat saya semuanya. Jadi pengetahuan itu harus koheren. Sekarang coba tanya. Kalau saya tanya, Baitullah di mana? Jawabannya semua di Mekah. Jauh dong. Baitullah artinya apa? Rumah Allah. Apaan Allah teh nyangem di Quran. Kami teh deket jeung anjeun. Lebih deket tibatan urat beheung maneh. Aku dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Itu Allah yang bilang. Harusnya kalau Allah dekat dengan kita, atuh bumi nage kedah caket.
sugan we mikir dikiekeun. Ibu salat. Ari salat teh naon? Menyembah. Menyembah saha? Menyembah Allah. Apaan Allah teh? Caket. Langkung caket tibatan urat beheung urang. Apaan Allah teh ngahiji jeung urang. Jadi kalau kita menyembah, yang disembah dengan yang menyembah papisah. Nah ini gak akan saya teruskan pikiran kesorangan. Berarti kan harus ada semacam revolusi pemahaman untuk mendudukan kembali semua hal yang selama ini tidak koheren menjadi koheren. Saya tanya setiap orang yang bertemu dengan saya, bahkan yang datang ke rumah mau belajar dengan saya, Bapak Ibu terang tahu nggak Sidratil Muntaha? Oh tahu. Apa Sidratil Muntaha? Itu katanya langit ketujuh. Saya tanya lagi, Ibu Bapak tahu langit? Mulai mikir tuh. Itu cenaan warna biru. Nah, mulai pas lihat gunung dilihat dari jauh warnanya biru. Apa ditinggali ti deket mah henteu biru. Berarti biru bohong? Bohong, itu tipuan mata. Jadi biru itu sebetulnya hanya peristiwa pembiasan cahaya. Nah, kalau kita terus ke atas bakal ketemu langit. Kan kita sering naik pesawat. Terus pesawat naik ke atas terus sampai ketinggian 32.000 kaki. Itu penak jeung langit. Yang kita temukan cuman ruang kosong. Jadi selanjutnya yang mana langit? Langit mencaket. Di dia. Makanya ada perintah dalam Quran, kamu saksikan bintang di langit terdekatmu. Disuruh melihat bintang pun di langit terdekat, bukan di langit terjauh. Jadi Sidratul Muntaha di mana? Kekewe di langit ke-7. Bari jeung langit nage eueuh. Begitu dibongkar isinya Sidratul Muntaha, oh ternyata bahasa Arab. Sidra itu artinya sadar, Al-Muntaha itu artinya puncak, penghujung. Sidratil Muntaha itu puncak kesadaran. Padahal gampang. Angkat we ke rumah sakit. Tingali tadi ICU nunggaloler. Tanya ke keluargana, kunaon itu Ibu? Stroke. Ari orang stroke sadar ente? Kan tidak sadar. Ada stroke di mana? Di bujur. Di mana stroke? Apaan stroke teh di dieu? Pembuluh darah pecah. Ke kamar mandi. Nih. Mau mandi. Mau mandi ku sabab hareudang, gerah, langsung brrrr we. Ya, mastaka heula, kepala dulu yang disiram pakai air dingin. Darah tahu karena di bagian atas kepala itu dingin, gara-gara ada air dingin, maka darah berduyun-duyun naik ke atas karena ingin memanaskan kepala yang dingin. Apa yang terjadi? Karena sudah sepuh, umur di atas 60, 70, pembuluh darah di otak sudah menyempit, darah yang naik ke atas banyak, tidak kuat tuh paralonnya, pecah pembuluh darah gara-gara salah mandi. Begitu pecah, blak we, jatuh. Karena kita awam, oh sepuh abdi gebis di kamar mandi, kunaon ti soledat cenah, padahal pecah pembuluh darah. Begitu pecah pembuluh darah, apa yang terjadi? Sistem kelistrikan otak kacau.
Sistem kimawi otak kacau, hilang kesadaran. Ibu, bapak, badai naros sekali deui. Ari sadar di mana? Tunjukkan sadar di mana? Di dia atau di dia? Nah, Sidratul Muntaha ujug-ujug di ditu. Kan ini tidak koheren. Nah, kalau saya rinci, gak akan selesai 10 jam saya bicara begini. Terlalu banyak yang tidak koheren dalam kehidupan kita, yang kadung sudah diyakini oleh kita. Dacek batur ge gitu. Makanya koreksi, coba bikin daftar. Pulang dari sini ibu bapak beli buku, rada kandel setik bukuna. Bere judul ku sepidol nu gede. Judulna Buku Bodoh Ibu Siapa. Jadi tulis dulu Buku Bodoh Ibu Yani. Awas ya, pulang dari sini beli. Nanti beli pulpen, tulis semua kata yang sudah dikenal dalam hidup. Misalkan iman, tulis. Nanti sambil diam tanya, ari iman teh naon? Urang geus nyaho acan. Islam tulis, ihsan tulis, ikhlas tulis, sabar tulis semua. Begitu lihat ada mobil Avanza, tulis Avanza. Begitu lihat di mobil ada VVTi, tulis. Pertanyakan semua kata-kata itu pada diri. Saya jamin ya, kita nggak bisa jawab semuanya. Saya jamin nggak bisa jawab semuanya. Karena yang disebut tahu selama ini oleh kita tuh kita tidak tahu. Tulis, ningali panon poe, tulis panon poe. Nanti pertanyakan, apa matahari? Kenapa bersinar? Bagaimana matahari nggak habis-habis? Kok bersinar terus? Kenapa panas? Kenapa cahayanya penting? Kenapa cahaya mengandung energi? Kenapa proses fotosintesa perlu matahari? Terus tanya, hiji we urusan panon poe. Mal bisa jawab. Begitu ningali cai di gelas, cai, tulis cai. Apa itu air? Kenapa molekulnya H2O? Bagaimana pusat muatan positif dan negatifnya? Berapa banyak dalam H2O elektron? Berapa banyak proton? Di mana inti atomnya? Kenapa air pelarut yang sangat bagus? Kenapa hidup harus ada air? Itu cara saya belajar. Jadi saya belajar itu bukan dari buku kata orang, dari buku bodoh. Makanya dari kecil saya udah punya buku bodoh. Semua saya pertanyakan. Quran, apa Quran? Saya pertanyakan. Oh, Quran dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan. Oh, Quran itu bacaan. Oh, kalau Quran itu bacaan, berarti saya harus bisa baca. Apa artinya membaca? Terus dipertanyakan. Apakah membaca seperti yang kita selama ini pahami? Babi, bu, ta, itu. Eta maca lain. Ternyata membaca itu adalah menyimak. Menyimak itu adalah mentransformasi tulisan menjadi pemahaman. Apakah ketika kita melihat tulisan jadi pemahaman? Apakah kita semua sudah membaca? Tulis di buku bodoh. Belum lagi nanti pertanyakan semua hal yang selama ini kita yakini. Akhirat, tulis di buku bodoh. Naon akhirat teh? Dari bahasa apa akhirat? Apakah betul gambaran tentang akhirat seperti yang digambarkan banyak orang? Apakah betul nanti di surga itu, di akhirat ada surga? Apakah di surga itu betul ada bidadari? Kersaha? Tanya semuanya. Setiap kita mengalirkan pertanyaan, di situ jawaban akan mengalir. Malaikat, tulis. Naon malaikat teh? Cenah makhluk yang terbuat dari cahaya. Ari urang dijieun tinu naon? Apaan semua kita juga terbuat dari cahaya. Aslinya kita makhluk cahaya. Kalau gitu apa bedanya kita dengan malaikat? Setan. Saha setan teh? Urang mana? Pernah nggak gitu belajar? Makanya semua yang kita yakini ringkih, tidak koheren. Begitu dibuktikan semua tidak selaras. Baru satu,
Dua, pengetahuan itu harus sesuai dengan faktanya dan harus bisa dibuktikan. Mohon maaf, kita punya keyakinan. Apakah keyakinan kita sesuai dengan faktanya? Apakah keyakinan bisa dibuktikan? Kalau tidak bisa dibuktikan, tidak termasuk kelompok pengetahuan. Kita punya rukun iman, 6 rukun iman. Mohon maaf, apakah kita sudah membuktikannya? Kalau kita belum membuktikannya, apakah itu layak disebut sebagai pengetahuan? Layak disebut sebagai ilmu? Makanya jangan asal ngomong. Apa yang kita bicarakan itu harus dipertanggungjawabkan. Yuk, saya kasih contoh. Setiap hari kalian baca Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Mau masak Bismillahirrahmanirrahim, mau naik mobil Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin lah, ya, dari wajah-wajahnya kelihatan. Pasti itu mengucapkan itu. Pertanyaannya, pernah nggak kita bertanya, mengapa kalau kita mau melakukan apapun harus pakai Bismillahirrahmanirrahim? Sampai di titik pemahaman tertentu, saya mengalami goncangan yang luar biasa. Saya tidak berani lagi mengucapkan kalimat itu. Pernah saya tidak berani mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti kalau saya bilang atas nama, pertanyaannya, apa betul saya ini layak untuk mengatasnamakan Dia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sementara saya masih pembenci, sementara saya masih usil pada orang, sementara saya masih belum bisa memaafkan orang, sementara cinta kasih saya juga masih terbatas, sementara orang lain susah pun saya diam? Dan kalau saya mengucapkan kalimat itu, apa betul saya ini diutus Allah untuk mewakilinya, menjadi kepanjangan tangannya? Kalau saya mengucapkan kalimat itu, apa betul saya mengenali dia? Ada orang datang ke rumah kita atas nama Bupati. Pasti ditanya, Bapak teh sahana Bupati? Ayo Bapak teh kenal ke Pak Bupati? Tuh. Wakil Bupati, sanes, sekda, komo. Jadi Bapak teh satu. Abdi masana sasa. Nah, atuh tadi mengatasnamakan Pak Bupati. Kan syarat mengatasnamakan bupati itu satu, kedua kanjeng bupati. Dua, harus membawa visi dan misi bupati. Paling tidak bawa selembaran pidato bupati, dibacakan, ulah pidato sorangan, akan ngawakilan Pak Bupati. Sama kalau upacara ya, upacara hari pendidikan. Kan di Jakarta Menteri Pendidikan bikin cek tes pidato. Dibacakan ku kepala sekolah, rektor, guru, semua di depan siswa atas nama Menteri Pendidikan. Betul? Itu baru satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dalami. Tulis di buku bodoh. Tulis buku bodoh. Apakah saya sudah tahu Bismillahirrahmanirrahim? Oh, geningan orang teh can kemana-mana kakara ngucap unggul. Pantes we. Geus maca Bismillahirrahmanirrahim, gelas pepus, ngamuk di dapur. Geus baca Bismillahirrahmanirrahim, ya itu. Sayur geus capek-capek masak, bahe, ngamuk di dapur. Bismillahirrahmanirrahim, model naon. Nah yang ketiga, pengetahuan itu harus bermanfaat untuk kehidupan. Apa? Harus bermanfaat buat kehidupan. Nah, cari pengetahuan yang tiga ini. Satu, memenuhi asas koherensi. Dua, memenuhi asas korespondensi. Tiga, memenuhi asas pragmatis. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah kumpulkan di buku bodoh semua yang disebut tahu, cek memenuhi tiga asas ini enggak. Nanti kaget.
Karena tiga-tiganya tidak dipenuhi. Nah sekarang mau cerita kebenaran macam apa kalau tidak ada pengetahuan? Karena dasar kebenaran kan ada 5. 1 pengetahuan, 2 cinta, 3 keadilan, yang keempat adalah pengabdian, yang kelima kesabaran. 1 dari 5 harus dimiliki. Yang pertama apa? Pengetahuan. Karena dasar kebenaran itu 5, salah satunya adalah pengetahuan. Sementara pengetahuannya tidak memenuhi asas pengetahuan, koherensi tidak, korespondensi tidak, pragmatis juga tidak. Punten Ibu Bapak. Ibu Bapak suka disuruh zikir. Apa yang dilakukan? Nyebut. Padahal zikir itu artinya apa? Mengingat. Mengingat di mana? Kan di dalam, di batin mengingat. Menyebut di mana? Di mulut. Disuruh zikir, malah nyebut. Nyambung nggak? Tidak memenuhi asas koherensi. Ternyambung. Perintahnya juga ingat. Ingat itu bukan menyebut. Alat untuk mengingat itu batin. Ingat itu ada syaratnya. Syarat saat ingat harus tahu yang diingat. Malah nyebut. Emut sekarang kasepuh. Emut kasepuh. Tuh kan itu ingat. Ingat mah jempling we taya suarana. Sugan, mangga Ibu. Emut sepuh. Langsung nyerebut nami ibu bapak. Kan eta mah nyebut. Perintahnya ingat. Di Quran itu tidak ada perintah untuk menyebut-nyebut Tuhan. Di Quran cuma ada fazkurullah zikran kasir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Cek semua. Tulis lagi di buku bodoh. Zikir, wirid, kumaha prak-prakanana. So. Nanti terkejut. Dari semua yang ditulis ini ternyata semuanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Baik, kembali lagi ke topik kita. Apa topik kita? Ulangi lagi tadi. Jalan pulang percikan cahaya ilahi. Jadi ada 2. Ada 3 kata kunci, ada keywordnya 3. 1 jalan pulang, 1 jalan, 2 pulang, yang ketiga percikan cahaya ilahi. Percikan cahaya ilahi ya sudah 1 aja, ruh. Di dalam ruh ada jiwa kan? Nah sudah saya jelaskan tadi. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-73 Allah berfirman. Ya, firman Allahnya seperti ini. Saya tunjukkan dulu supaya semuanya ngerti, supaya tidak sekedar asal. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3. Ini ayatnya. Jadi kalau berbicara masalah ketuhanan itu berarti ada hamba, ada Allah, ada Rasulnya. Gitu kan? Makanya hamba ini harus taat pada Allah, hamba harus taat pada Rasulnya. Kalau dia taat pada Allah dan Rasulnya, itulah ketuhanan. Itu yang disebut dengan experience of being.